Gerak senyap Jokowi hambarkan provokasi kami di aksi 13.10. Ditulis oleh Manuel dari siwo.com. Joko Widodo bukan presiden yang kaleng-kaleng, pelongo-pelongo, ataupun lembek seperti yang dikatakan oleh banyak orang termasuk pada SJW yang membenci polisi itu. Joko Widodo mendengarkan suara orang-orang yang ada di barisan rakyat untuk membangun kebijakan. Selain membangun kebijakan, Joko Widodo adalah presiden yang mendengar rakyat untuk memutuskan sesuatu karena sifatnya merugikan mereka. Ketika rakyat berteriak mahalnya BBM, Joko Widodo membubarkan Petrol. Harga minyak di Indonesia pun perlahan stabil. Ada yang ngamuk-ngamuk, merasa prihatin dan kejang-kejang. Ketika rakyat berteriak tentang isu radikalisme, Joko Widodo malah dengan langkah tegapnya datang menguasai panggung aksi 411 di Monas. Mengklaim bahwa tindakan mereka itu biasa saja, gak ada urusannya sama politik nasional yang perlu dikhawatirkan. Datang merebut panggung oposisi. Saat rakyat berteriak bahwa hak-hak mereka tidak diperhatikan oleh perusahaan, Joko Widodo pun mempercepat penerbitan Omnibus Law UU Ciptaker yang membuat banyak bohir dan politisi yang selama ini fokus mengeruk uang langsung kembang kentut. Maksudnya kembang kempis. Mereka kepanasan dan tidak bisa berbuat banyak. Akhirnya, elit-elit politik masa lalu turun gunung, meneriakan bahwa Jokowi adalah rezim paling khianat, rezim paling laknat. Bahkan para petinggi agama pun dijadikan alat propaganda. Mulai dari Rizik dan orang-orang yang dianggap sebagai panutan agama di kubu pendukung Prabowo dan Anies. Ini tidak ada urusannya sama agama. Ini urusannya jelas dengan kepentingan uang yang mulai habis terkikis di era Jokowi. Jokowi adalah presiden yang diam, tapi dia tidak diam saja. Dia pun mendengar. Diam-diam dia mendengar dan menerima suara-suara rakyat yang terkadang ditahan-tahan oleh lingkaran dalamnya. Joko Widodo tetap bisa mendengar. Dinding istana presiden meski tebal, tetap bisa meneruskan suara dari rakyat yang paling berekonomi rendah sekalipun. UU Omnibus Law adalah ambisi Jokowi untuk menyejahterakan rakyatnya. Sayangnya, niat baik Joko Widodo ini merupakan ancaman bagi korporat keparat. Selain menggunakan ulama, para politisi ini menggunakan otot para mantan jenderal, mantan pejatan, dan sebagainya. Sama-sama masuk ke barisan sakit hati, membuat mereka kuat. Kuat karena sharing burden yang sama, yakni rasa sakit hati dan duka lara yang disimpan. Makanya nggak heran kalau ada Anies, Gatot, Udin, RR, dan orang pejatan yang ada di balik penolakan UU Omnibus Law dengan peranan mereka yang rapih sekali. Gatot deklarasi kami jauh-jauh hari dengan begitu kencang. Penolakan tidak membuat dia mundur. Bahkan semakin ditolak, ia berpikir namanya akan semakin terkenal. Ya, terkenal gak jelasnya. Lalu Udin juga main belakang, koordinasi sana-sini. Kemudian RR, tim hore di media sosial. Koar-koar tentang ekonomi. Dipermalukan oleh Sri Mulyani yang jadi Menteri Keuangan terbaik untuk kesekian kalinya. Rocky Gerung pun dibuat gak bisa mikir sama Adian Apitupulu. Sok jadi filsuf, jangankan punya istri yang bawel, istri pun dia tidak ada. Padahal kan syarat jadi filsuf adalah punya istri yang bawel. Katanya gitu ya, kalau nggak salah Aristoteles. Kembali ke Joko Widodo. Saat ini kita melihat kondisi negara ini sedang sangat panas karena hoax-hoax yang diciptakan jelang pengesahan UU Omnibus Law. Teman saya pun mendadak jadi kadrun terkait pro dan kontra dari UU ini. Lucunya, mahasiswa yang saya sebut mahapekok itu nggak pernah belajar sama sekali dari sejarah. Kecuali 1998, seluruh demo mahasiswa yang dikerjakan di era Jokowi ini banyak sekali merupakan demonstrasi yang ditunggangi. Kalau sekali ditunggangi saja sudah langsung hilang keperawanan, lah ini mahapekok malah ditunggangi berkali-kali, malah merasa bangga. Sekali lagi teriakan-teriakan rakyat didengar oleh Joko Widodo. Jokowi akhirnya bergerak dalam senyap. Lewat Kepolisian Republik Indonesia, Polri bergerak dengan cepat. Penangkapan-penangkapan aktor-aktor dan elit politik, khususnya 8 anggota dari kami, koalisi yang didirikan oleh si Udin dan Gatot. Hal ini dilakukan oleh Polri untuk menutup banyak sekali potensi rusuh yang terjadi. Akhirnya penggeledahan para eksekutor lapangan dilakukan. Demo kok bawa ketapel dengan peluru paku yang biasa. Ini mah bukan ingin demo, ini bikin rusuh. Sekali lagi bravo Joko Widodo, Pak Presiden yang bisa bergerak dengan senyap.
polisi dan TNI bersatu padu untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara yang kita cintai dari guncangan para politisi busuk yang dari luar prihatin tapi dari dalam hatinya busuk seperti daging yang sudah berbelatung. Aksi kami pun jadi hambar. Gerombolan sebelah tak mau kalah, kini ributkan undang-undang lewat aksi tolak Omnibus Law, ditulis oleh Syardi dari siwo.com. Penolakan Omnibus Law atau UU Cipta Kerja dijadikan ajang oleh banyak pihak untuk membangun panggung politik. Politisi oposisi memprovokasi agar masyarakat tidak percaya kepada pemerintah. Pembuat hoaks menyebarkan hoaks di media sosial agar terjadi keributan dan kerusuhan. Kepala daerah ada yang bermuka dua, meminta pemerintah pusat tunda Omnibus Law, padahal takut dihujat atau ditekan massa, atau mau mencari simpati politik. Biang Kerok bermain di balik layar dan mengkoordinasikan demo anarkis lewat seruan, ancaman ataupun bayaran uang tidak seberapa. Yang demo sudah dilakukan oleh beberapa kelompok, yaitu buruh, mahasiswa, dan pelajar sekolah. Termasuk sampah bayaran yang ditugaskan untuk membuat kekacauan, merusak, dan membakar fasilitas umum. Tapi kali ini kelompok penjual agama juga tidak mau kalah dan ingin eksis juga. Kabarnya pada hari Selasa besok, aksi menolak Omnibus Law akan digelar kembali. Titik aksi adalah depan Istana Negara. Aksi ini akan digelar oleh Aliansi Nasional Anti Komunis atau ANAK NKRI. Temanya, Aksi 1310, Aksi Tolak UU Ciptaker ANAK NKRI Jabodetabek. Koordinator lapangan aksi ini, Damai Hari Lubis, membenarkan ANAK NKRI akan menggelar aksi di Istana Negara. Katanya ribuan massa dari berbagai elemen akan hadir dalam acara tersebut. Iya benar, kami mempersilahkan semua elemen anggota masyarakat yang merasa tidak setuju atau menolak UU Cipta Kerja untuk hadir. Kami tidak dapat melarang, kata Damai Hari Lubis. Damai mengatakan bahwa aksi ini akan dihadiri banyak tokoh, terutama tokoh dari FPI, GNPF Ulama, Persaudaraan Alumni PA212, Aliansi Anak Bangsa atau AAB, HRS Center, dan tokoh-tokoh dari kelompok lainnya. Sebelumnya di WhatsApp beredar narasi seperti ini, plus kalimat-kalimat provokasi yang tidak enak didengar, terutama soal ajakan demo hingga Jokowi lengser. Menurut saya tidak mungkin dia seberani ini, bisa-bisa diciduk langsung sebelum aksi terjadi seperti yang terjadi pada beberapa tokoh sebelum aksi 212. Damai meluruskan sejumlah informasi ini. Salah satunya tentang ajakan segala macam profesi untuk bergabung dan soal waktu penyelenggaraan. Soal waktu disebutkan bahwa aksi akan digelar hingga Presiden Joko Widodo lengser. Kami meluruskan, tidak ada himbauan segala macam profesi untuk bergabung. Soal waktu yang berlangsung hingga Jokowi lengser itu bukan himbauan yang datangnya dari saya selaku pribadi maupun dari ANAK NKRI, katanya. Gerombolan yang sama yang menggunakan label agama menjual agama untuk setiap isu yang diteriakan. Kelompok segala urusan yang bisa meributkan segala hal dan mengadakan segala macam demo yang pernah kalian bayangkan. Demo soal isu agama, pernah demo soal isu kemanusiaan, pernah demo menyinggung politik, pernah demo masalah hukum, pernah demo soal UU. Jadi bisa dikatakan, kelompok ini adalah tukang demo gado-gado. Segala macam hal bisa didemokan seenak mereka. Yang penting demo dan logistik ada. Namanya ANAK NKRI, tapi isinya kelompok yang terkenal menjual agama dan politik. Orang-orangnya itu-itu juga, tidak berubah. Namanya aja yang keren. Ibarat kendaraannya, tapi orang yang menyetir itu-itu juga. Tidak keren sama sekali, bikin geli malah. Bulan lalu teriak jualan isu komunis. Sekarang banting setir jualan isu Omnibus Law karena isu komunis sudah sold out dan tak laku lagi. Nggak malu, yang penting demo. Yang penting hasrat panas-panasan di jalan tersalurkan. Kalau kelompok ini yang demo, tak usah khawatir. Karena mereka ini sejatinya saat ini hanyalah penggembira politik kalau tidak mau disebut tukang bikin semak. Sekaligus memperkuat keyakinan masyarakat bahwa mereka seolah bermata pencaharian dari demo. Tak demo, tak makan. Kayaknya kelompok ini tidak akan ditunggangi karena daya tawar demo mereka sudah tidak kuat lagi. Kalaupun rusuh lagi, kelompok ini mudah diciduk tanpa beban. Karena masyarakat pun tidak punya respect terhadap kelompok ini. Ini bukan soal bela agama lagi yang sensitif. Rakyat pun memperkuat keyakinan masyarakat bahwa mereka seolah bermata pencaharian dari sama akan ada demo, tak makan. Kayaknya kelompok ini tidak akan ditunggangi dan cuci tangan daya tawar itu mereka sudah tidak kuat lagi. Drama sampah. Walaupun rusuh lagi, kelompok ini mudah diciduk tanpa beban menurut Anda. Karena masyarakat pun tidak punya respect terhadap kelompok ini. Ini bukan soal bela agama lagi yang sensitif. Rakyat pun setuju kalau kelompok ini diobrak-abrik.